Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita berjumpa pada perkuliahan kita pada kesempatan kali ini adalah hukum acara ADM, hukum acara ACM negara. Kita membahas terkait dengan kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah. Seperti itu ya. Sebelum kita masuk dari sini, kita membahas dulu terkait dengan bagaimana sih dulu orang Romawi itu membahas terkait dengan kedudukan hukum gitu ya. Kita mengambil salah seorang ahli dari Romawi itu adalah Ulpianus. Ini bukan Romawi sekarang tapi Romawi dulu, maksudnya yang sudah yang maju di zaman itu, Romawi kuno. Jadi Ulpianus, beliau membagi hukum itu dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Nah, hukum privat dan hukum publik. Hukum privat itu terkait dengan person, publik terkait dengan kenegaraan atau instansi atau pemerintahan. Nah, hubungannya dengan materi kita kuliah hari ini adalah kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah. Apakah masuk dalam publik atau privat? Nah, seperti itu ya. Nah, kita baca dulu. Kedudukan hukum atau res positi adalah kedudukannya sebagai jabatan atau organisasi jabatan. Sebagai jabatan ia diserahi kewenangan publik, yaitu yang diatur dan tunduk kepada hukum publik. Ketika badan hukum publik itu terlibat dalam lalu lintas atau perbuatan keperdataan, maka yang berlaku hukum privat atau tunduk kepada hukum privat. Nah, seperti itu. Dan kebiasaannya di Indonesia itu adalah pejabat publik itu yang sebagai wakil pemerintahan dalam instansi dalam kenegaraan, maka mereka mengemban hukum publik. Kenapa seperti itu? Karena yang diaturnya itu adalah lingkupnya umum, besar dan banyak. Akan tetapi ada kalanya para pemangku jabatan pemerintahan itu juga berlaku kepada mereka hukum privat dengan status posisi mereka sebagai person, individu, berlaku hukum privat. Nah, lalu kemudian muncul yang kedua, kapan hukum ADM itu masuk dalam ranah hukum publik dan hukum perdata. Nah, menjawab pertanyaan ini dapat kita lihat bagaimana posisi para pejabat atau para wakil pemerintahan itu, baik itu di negara, di lembaga, di provinsi, kabupaten atau kota, dalam melaksanakan tugasnya. Seperti itu. Jadi nanti akan dilihat apakah dia tersangkut atau terkait dengan publik, terlihat dari fungsinya, atau terkait dengan hukum perdata, juga dapat dilihat dari fungsinya. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk kepada kedudukan hukum pemerintah dalam hukum publik. Nah, dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Jadi dalam perspektif hukum publik, negara merupakan organisasi jabatan. Jadi seperti itu. Jadi negara itu ya diisi oleh orang-orang yang menjabat di situ. Orang-orang yang jabat sebagai presiden, jabat sebagai menteri, eksekutif, jabat sebagai ketua DPR, wakil ketua DPR, anggota DPR, legislatif, atau menjabat sebagai ketua agung, ketua Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi atau hakim Mahkamah Agung itu yudikatif, atau BPK, bagian keuangan negara. Nah, jadi itu semua dalam perspektif hukum publik merupakan jabatan, ya, itu jabatan. Kita lanjutkan. Di antara jabatan-jabatan kenegaraan adalah jabatan pemerintahan. Nah, saya mengutip salah seorang ahli yang bernama Indro Harto. Beliau menyebutkan bahwa lembaga-lembaga hukum publik itu punya kedudukan yang mandiri, yang statusnya itu adalah sebagai badan hukum perdata. Lembaga-lembaga hukum publik itu menjadi induk dari badan atau jabatan tun yang besar-besar. Di antaranya itu adalah negara, lembaga-lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, departemen, badan-badan non-departemen, provinsi, kabupaten, kota madya, dan sebagainya macamnya itu merupakan badan hukum perdata dan melalui organ-organnya.
yaitu melalui peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang itu, apakah mereka masuk triangan keberatan atau tidak. Jadi semua yang saya sebutkan tadi kelembagaannya itu oleh perundang-undangan bersangkutan melakukan tindakan hukum perdata. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan macam-macam jabatan pemerintahan. Sesuai dengan keberadaan negara yang menganut konsep welfare state, itu negara kita itu gimana saya bilangnya ya, mungkin masih harapan kita lah, karena welfare state itu merupakan negara kesejahteraan. Maksudnya itu adalah negara itu aktif dalam mencari apa sih yang dibutuhkan oleh rakyatnya, apa yang dibutuhkan oleh warga negaranya, apakah itu segi pendidikan, apakah itu segi perekonomian, kesehatan, keamanan, bahkan politiknya. Jadi negara tidak menunggu. Itu negara welfare state, atau negara itu aktif dalam mencari apa sih yang dibutuhkan oleh warga masyarakat negaranya. Itu konsep negara welfare state. Kita hanya berpikir positif, semoga negara kita dapat kita golongkan sebagai negara welfare state ya. Nah, sekarang kita masuk kembali ke part tadi, macam-macam jabatan pemerintahan, yaitu sesuai dengan keberadaan negara yang menganut konsep welfare state. Ruang lingkup kegiatan ADM itu sangat luas dan beragam. Ya, sangat luas, melingkupi struktur kekuasaan eksekutif sampai ke yudikatif, sampai ke legislatif. Lalu struktur juga masuk dalam lingkup di luar pemerintahan, swasta. Nah, jadi semua tadi itu masuk dalam lingkup jabatan dalam perspektif hukum publik administrasi negara. Oke, selanjutnya itu adalah untuk disebut badan atau pejabat tun itu dilihat dari fungsinya, bukan dilihat dari nama sehari-harinya atau kedudukan strukturalnya. Jadi untuk melihat apakah dia badan hukum, badan atau pejabat tun itu dapat dilihat dari fungsi yang dilaksanakannya, bukan dilihat dari nama sehari-harinya atau kedudukan strukturalnya. Ini menurut Indro Harto tadi ya. Yang pertama itu adalah instansi resmi pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif. Ya, presiden sebagai kepala eksekutif nanti membawahi para menteri, nanti di bawahnya itu adalah gubernur, kabupaten dan sebagainya macamnya. Selanjutnya itu adalah instansi-instansi dalam lingkungan negara di luar lingkungan kekuasaan eksekutif. Ya, seperti yudikatif, legislatif, DPR, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, itu di luar eksekutif, tapi masuk dalam badan dan pejabat tun. Ya, seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas pemerintah, lembaga pembantu maksudnya ya. Terakhir, instansi-instansi yang merupakan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas pemerintah, kutip juga membantu pemerintah. Jadi keempat inilah yang menurut Indro Harto termasuk dalam badan atau pejabat tun yang dilihat dari fungsinya, fungsi yang dilaksanakannya, bukan dilihat dari nama sehari-hari atau jabatan strukturalnya. Jadi seperti itulah pembahasan kita terkait dengan bagaimana kedudukan, bagaimana jabatan, dan bagaimana tindakan hukum pemerintah tersebut dalam kehidupan kita negara Indonesia pada hari ini. Jadi demikianlah kuliah kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.